wabarakatuh. Nama saya Clara Agustina. Perkenalkan anggota saya. Nama saya Denta Luciani. Nama saya Putri Nabila. Saya Anissa Esther. Nama saya Muhammad Rizky Robi. Nama saya Rizky Rahman. Kami dari kelompok 3. Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan Pancasila. Karena merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia itu sendiri. Namun, perkembangan iptek yang tidak diimbangi dengan pijakan landasan fundamental bangsa justru akan lebih banyak menyumbangkan pengaruh negatif daripada positif. Penyalahgunaan iptek akan mengancam eksistensi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan senjata untuk menangkal berbagai kemungkinan negatif pada perkembangan iptek. Salah satunya adalah Pancasila. Kesaktian Pancasila tidak hanya sebatas sebagai dasar negara, pedoman hidup, dan persatuan bangsa Indonesia, tetapi juga dijadikan sebagai bintang penentun dalam segala aspek kehidupan, termasuk pengembangan iptek. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman pokok dalam pengembangan iptek. Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek, diharapkan memberi dampak luas pada keselamatan kehidupan bangsa Indonesia. Kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) mengakibatkan peradaban manusia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Di berbagai belahan dunia, seakan berada dalam radius yang sangat dekat. Jarak tidak lagi menjadi penghalang dalam berkomunikasi. Berbagai teknologi canggih yang bertujuan untuk mempermudah segala macam urusan manusia telah ditemukan dan dikembangkan untuk dipakai oleh masyarakat luas. Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus menjadi spirit bagi setiap nadi kehidupan dari masyarakat dan kegiatan konstitusional, karena Pancasila dipandang sebagai media akulturasi dari berbagai macam pemikiran mengenai agama, pendidikan, budaya, politik, sosial, dan bahkan ekonomi. Perkembangan teknologi digital telah mendistribusi berbagai aktivitas manusia, tidak hanya sebagai mesin penggerak ekonomi, namun juga termasuk bidang iptek dan pendidikan tinggi. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya. Hal ini berarti bahwa iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Pada gilirannya, perkembangan iptek akan bersentuhan dengan nilai-nilai ideologi bangsa. Dahulu, manusia berkomunikasi hanya dengan menggunakan tulisan dinding di relief-relief goa. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, manusia sudah mengenal yang namanya surat menyurat, telepon, telegram,
koran, dan lainnya. Namun, karena manusia selalu tidak puas dengan apa yang dipunyai, akhirnya terciptalah teknologi-teknologi informasi terbaru yang ada seperti komputer, telepon genggam, warung telepon, televisi, radio, LCD, kamera, dan masih banyak yang lainnya. Di era yang modern ini, manusia dituntut untuk mengikuti perkembangan arus globalisasi, khususnya perkembangan teknologi dan informasi. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup seorang diri tanpa orang lain. Manusia membutuhkan orang lain untuk berkomunikasi dan berinteraksi. Oleh karena itu, diciptakan alat-alat komunikasi. Andaikan para ilmuwan dalam pengembangan ilmu konsisten terhadap janji awal ditemukannya ilmu untuk mencerdaskan manusia, memartabatkan manusia, dan mensejahterakan manusia, maka pengembangan ilmu yang didasarkan pada kaidah keilmuan tidak perlu menimbulkan ketegangan antara ilmu dan teknologi. Fakta kita saksikan saat ini, ilmu empiris mendapatkan tempatnya yang sentral dalam kehidupan manusia. Karena dengan teknologi modern yang dikembangkannya dapat memenuhi kebutuhan praktis hidup manusia. Teknologi telah merambah berbagai bidang kehidupan manusia secara ekstensif dan mempengaruhi sendi kehidupan manusia. Secara ekstensif, termasuk perubahan pola pikir dan budaya manusia, bahkan nyaris menggoyangkan eksistensi kodrat manusia itu sendiri. Kondisi ini terlihat ketika misalnya, anak-anak yang sekarang dengan alat-alat permainan yang serba teknologi, seperti PlayStation, mereka sudah dapat memenuhi hasrat hakikat kodrat sosialnya, hanya dengan memainkan alat permainan tersebut secara sendiri. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya merupakan suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur jiwa manusia meliputi aspek akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohani manusia dalam hubungan dengan intelektualitas rasa dalam bidang eksistensi dan kehendak dalam bidang moral. Atas dasar kreativitas akal, manusia mengembangkan iptek dalam rangka untuk mengolah kekayaan alam yang sedianya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, tujuan esensial dari iptek adalah demi kesejahteraan umat manusia, sehingga iptek pada hakikatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh nilai. Media-media sosial sekarang ini yang seharusnya menjadi hal positif malah membuat para remaja menggunakannya untuk hal yang negatif, yang dimanfaatkan bukan berdampak positif tapi berdampak negatif dan menyimpang dari ketentuan nilai-nilai.
dan norma-norma di dalam Pancasila. Contoh, penipuan yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk kepentingan mereka sendiri. Dari contoh tersebut, sudah jelas bahwa hal itu menyimpang dari norma agama. Karena melakukan penipuan yang dapat merugikan orang lain dan yang melakukannya akan berdosa. Di era globalisasi ini, peran Pancasila tentulah sangatlah penting untuk tetap menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia. Karena dengan adanya globalisasi, batasan-batasan di antara negara seakan tak terlihat, sehingga berbagai kebudayaan asing dapat masuk dengan mudah ke dalam masyarakat. Hal ini dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Jika kita dapat memfilter dengan baik berbagai hal yang timbul dari dampak globalisasi, tentunya globalisasi itu akan menjadikan hal yang positif, karena dapat menambah wawasan dan mempererat hubungan antara bangsa dan negara di dunia. Tetapi, jika kita tidak dapat memfilter dengan baik, maka hal-hal negatif dari dampak globalisasi dapat merusak moral bangsa dan eksistensi kebudayaan Indonesia. Widih, budaya luar keren banget nih. Ini sumpah keren banget. Ini ada lawan nih. Apaan tuh? Budaya orang luar. Keren banget sekarang loh. Kok gitu sih? Ah, Kayaknya emang kenapa ngaruhnya? Keren loh. Emang bertolak belakangnya gimana? Ya bertolak belakang lah dengan budaya kita. Kalau budaya dia kan kebebasan dalam berpakaian, gitu, kebebasan dalam bergaya. Gitu nggak ada Nggak ada batasannya batasannya. dalam berpakaian. Tapi- Kalau kita kan harus sama pakaiannya. Tetapi setahu gue sih itu hak masing-masing ya, mau berpakaian terbuka atau tidak. ya, makanya kalau punya HP digunain tuh buat yang baik-baik, cari dampak positifnya. Jangan buat lihat kayak gituan. Gimana negara kita mau maju kalau mau lihat kayak gituan? Sekarang juga kan perkembangan teknologi kan banyak nih yang berkembang nih, nggak lihat di handphone aja, di laptop juga ada, di komputer juga ada, internet juga udah banyak, udah pakai wifi zaman sekarang. Iya, cari tuh untuk kayak kebudayaan luar, keragaman budaya kita itu harus dicari, membandingkan apa yang mana yang bagus. bukan malah ngikutin. Kalau menurut lo itu keren, belum tentu di sini keren. Emang perkembangan teknologi udah sesuai ya sama nilai-nilai Pancasila? Sudah, karena kan perkembangan teknologi kan juga kan harus mengikuti dampak positifnya juga kan. Kita nggak boleh ngikutin dampak negatifnya juga. Nah, karena kan negara kita kan negara undang-undang, negara yang mempunyai norma hukum Oh. kan yang baik gitu. Dan IPTEK juga kan berakar dari nilai budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri yang dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu, mempribumian ilmu gitu. Mengikuti alur-alur yang baik lah, jangan ikutin yang negatif juga. Terus sikap orang Indonesia terhadap teknologi bagaimana sih? Ya kalau yang gue baca dari Google ya, itu tuh bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal perkembangan iptek itu sendiri. Oh. IPTEK itu apa? Iptek itu ya Ilmu perkembangan teknologi. Nah itu Tuh, dia, bego. gue lupa. Oh. Nah gitu. Dan nilai-nilai Pancasila itu memiliki dalam posisi tarik ulur. Artinya itu ilmuwan dapat mempertimbangkan sebatas mereka anggap layak untuk dilibatkan. Baru tahu gue nih. Kayak yang tadi Denta bilang, kalau megang HP jangan asal pegang. Cari sisi Dilihat positifnya. Tadi pas salah juga Karena nih. kalau lu pintar juga ya banyak kok manfaat Berdampak dari juga HP buat itu banyak negara banget mungkin sebenarnya. nantinya. Berarti selama Jangan ini lu cuma- salah kayak Gua salah gitu. berarti. Iya. Jangan cuma Salah. negatifnya aja, kayak cuma main game Iya. atau apapun itu yang gak bermanfaat. Kalau main HP juga jangan deket-deket, itu juga bisa merusak mata. Rusak Oh, kesehatan gue juga. sekarang tahu nih bener-bener. Dan lu semakin lu penasaran dengan game, semakin lu kalah, terus lu
kalah terus pasti lu juga penasaran, iya penasaran, pengen megang lagi, pengen megang lagi, iya, main gitu. lagi. Terus Jadi candu lah gitu. pasti lu kan game itu kan nggak inget waktu ini mau pagi, siang, sore, malam, dan posisinya juga kan sebagai mahasiswa gitu kan. Banyak tugas, Banyak tugas harus dan belajar, belajar dengan mengembangkan baik. ilmu pengetahuan yang baru juga lu banyak bisa Nanti bisa lu juga cari di pas Google. pas lu skripsi, entah skripsi, lu lulus bekerja, entah apa, pasti kan dibutuhkan. Iya. Karena kan perkembangan iptek kan sangat banyak Luas juga gitu kan, loh. iya gitu. Sebisa mungkin cari posisi apa sih positifnya, sisi positifnya, jangan cuma negatifnya aja. Kalau Tapi dari ternyata negatif salah kan nih. nggak bakalan habis deh. Pasti banyak yang Bener juga yang sih ya. positifnya. Lu jangan ngelihat budaya barat aja, budaya kita tuh juga sangat penting gitu. Banyak kok yang lebih Banyak, menarik iya. daripada Contohnya budaya kita apa? Contohnya budaya kita entah Batak kan kayak tortor, kayak Padang, tari, entah banyak deh, Suku banyak. kita bisa lihat dari Suku sih, suku-suku iya. budaya. Kerajinan juga ya? Iya, kerajinan Dapat ilmu baru gue nih sekarang. itu. Makanya jangan cuma negatif. Dan lu juga banyak juga kan museum-museum di Indonesia, entah yang di Tambun itu apa? Sama daerah Itu yang baru itu ya? Gedung Juang. Juang. Itu kan di Bekasi juga, posisinya juga kita Bekasi. Dekat. Bisa ngelihat ke situ juga gitu. Kan bisa menambah Menambah ilmu ilmu. lah. terus juga kalau emang lu mau nonton YouTube, nonton yang bermanfaat aja. Kayak misalnya lu mau ke museum Jogja nih, lu nggak usah perlu jauh-jauh ke Jogja, lu bisa ngeliat di YouTube tuh. Udah canggih berarti sekarang ya? Canggih dong, jelas. Berarti gue Kayak tinggalan. tutorial apapun itu, kalau lu nggak bisa ngerjain tugas juga bisa searching di Google. Dan sekarang kan juga kan posisinya kita kan lagi dampak corona Iya, gitu kan. pandemi. Pasti kan butuh kayak Zoom gitu ya. Itu kan bisa dampak positifnya belajar dengan baik, Belajar gitu kan. online Ya. Kita kan juga nggak bisa ke kampus kan, ke kampus juga kita cuma kayak gitu doang. Paling ya nggak bisa juga nge-zoom kata Clara tadi. Kan handphone juga kan bisa dapat berkomunikasi dengan baik lah, entah jarak jauh gitu kan. Kayak lu posisinya lu lagi di Bekasi, entah nyokap bokap lu di luar. Nah pasti kan sama masih temen bisa lah juga. teleponan atau gimana, video call. Ya manfaatin sebaik mungkin dapat fasilitas yang udah ada. Kalau lu jangan- ngeliat sisi negatifnya mah bakalan hancur lu keikut sama yang kayak gitu. Paham nggak? Baru tahu gue sekarang nih. Paham. Adanya sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan sila pertama ini, iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dengan sekitarnya? Pengolahan diimbangi dengan pelestarian. Sila pertama menetapkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian sistematik dari alam yang diolahnya. Ini adalah sila kedua. Sila kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar moralitas bagi kemanusiaan dalam mengembangkan iptek haruslah secara beradab. Iptek adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh sebab itu, pembangunan iptek harus didasarkan pada hakikat, tujuan, demi kesejahteraan umat manusia. Iptek juga harus diabadikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan menjadikannya manusia sebagai makhluk yang angkuh dan sombong akibat dari pengembangan iptek. Ketiga, sila persatuan Indonesia memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat dari sumbangan iptek. Dengan iptek, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud dan terpelihara. Persaudaraan dan persahabatan antar daerah
di berbagai daerah terjalin karena tidak lepas dari faktor kemajuan iptek. Oleh sebab itu, iptek harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam hubungan manusia Indonesia dengan masyarakat internasional. Selanjutnya adalah sila keempat, yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Mendasari pengembangan iptek secara demokratis, artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Selain itu, dalam pengembangan iptek, setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sifat yang terbuka, artinya terbuka untuk dikritik, dikaji, diolah, maupun dibandingkan dengan penemuan teori lainnya. Dan yang terakhir adalah sila kelima. Sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan, keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan, keadilan dalam hubungan dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat bangsa, dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Action. Keren banget ya. Budaya luar, keren banget. Budaya orang luar. Keren banget nih. Lah, abang kenapa tuh? Jadi kalau dalam gaya berpakaian, dalam berbahasa, kalau kita kan kalau mereka nggak ada batasan. Skip dulu. Langsung ngomong bang, langsung ngomong. Dulu bunyi itu. Jonggo geser dikit, Dada duduk di mana? Gue teman-teman, maksudnya sebelah. Di atas. Ini bilang gue. 우리 돌아보지 말자